Hai, sebelum masuk ke video kali ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga kalian suka dan aku semakin semangat buat videonya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Resa Gustina Safitri di SA Channel. Kali ini aku akan membahas tentang pengalamanku selama aku TK sampai dengan sekarang. Aku dulu TK-nya di TK RA Yatpi Grobogan. Nah, di sini aku punya pengalaman yang unik. Jadi satu kampung itu kita tuh seangkatan. Kalau kita mau berangkat sekolah itu biasanya kita naik beca bareng-bareng gitu. Jadi setiap kali kalau sekolah itu kayak gitu. Terus ada yang lebih unik lagi, dulu itu aku punya satu temen ya. Itu dulu itu namanya Andi, itu aku masih ingat sampai sekarang. Jadi waktu mau pulang sekolah itu nggak tahu kenapa dia tuh lari dari belakang, terus tiba-tiba tuh dia tuh kayak nyium aku gitu loh. Terus aku bilang sama temanku kalau aku tuh dicium sama dia gitu. Dan dari situ, tapi sekarang ini dia udah kerja di pelayaran, semoga sukses ya. Terus kemudian aku lanjutlah ke SD. Nah, di SD itu SD-nya itu SD Negeri 2 Grobogan. Tempatnya deket lah jaraknya dari rumah, jadi bisa jalan kaki. Nah, di SD itu kita itu juga sama satu satu desa itu, satu kampung itu masih sama yang kayak TK kemarin itu. Cuma bedanya di sini itu kalau mau berangkat pertama kali ke SD itu tuh kita tuh harus berangkatnya pagi-pagi, subuh-subuh, bawa tas gitu, kayak pesen tempat duduk gitu. Dulu tuh aku sama ponakanku Puput itu sama ibu aku pagi-pagi subuh-subuh tuh ke sekolah nyari tempat duduk gitu, biar bisa nyari mau duduk di mana, misalnya mau duduk di depan, di belakang, di tengah, kayak gitu. Terus lanjut ke SMP. Nah, di SMP ini jaraknya lebih deket lagi dari rumah, soalnya jaraknya itu kayak nyebrang aja gitu, soalnya emang deket. Dan di sini itu guru-gurunya itu malah tetanggaku gitu loh. Terus mulai dari sinilah aku kenalin namanya organisasi. Pertama kali yang aku ikuti itu pramuka, karena dulu itu pramuka itu wajib. Terus mulai di kelas 2 dan 3 itu kan kita dulu udah dapat bekal di kelas 1, jadi kita boleh namanya kayak ngajari adik-adiknya gitu. Terus setelah dari kelas 1 ini kelas 2 ini aku juga ngajar pramuka sama teman-teman aku yang terus organisasi yang lainnya itu ada namanya PMR, Palang Merah Remaja. Nah, di situ aku kenal yang namanya PMI, karena dulu itu ada namanya dari PMI itu, pembina PMI itu ngajarin PMR di sekolah. Jadi sampai sekarang aku juga masih ikut di kegiatan PMI, cuma nggak sesering dulu. Mulai dari kelas 1 SMA itu aku dulu itu di SMA aku itu namanya pramuka, itu tuh wajib selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini kita harus mengikuti pramuka, mau tidak mau kita harus mau. Kemudian setelah itu aku ikut tuh mulai di kelas 1 SMA itu juga aku udah mengikuti namanya PMR, Palang Merah Remaja. Itu aku ikut lagi dari SMP, kan aku udah ikut. Kemudian aku di SMA ikut lagi gitu. Nah, di SMA ini aku kemarin dari kelas 1 SMA aku itu udah namanya ikut lomba. Dulu itu namanya lombanya itu lomba Jumbara tingkat kabupaten. Dulu itu lombanya tempatnya di Selo sana gitu.
Nah di sana itu aku juga ketemu banyak teman-teman, dari teman-teman dari berbagai sekolahan, berbagai penjuru sekolah di Kabupaten Grobogan gitu. Jadi dulu tuh aku tuh dulu dapat di bidang namanya itu perawatan keluarga. Nah dulu jadi nggak tahu kenapa dari kelas 1 dari SMP itu aku suka banget yang namanya perawatan di bidang perawatan keluarga itu, karena menurut aku itu kayak kehidupan sehari-hari, seperti kayak kita memasang spray, kemudian reklamasi, ya membersihkan membantu kayak orang sakit gitu loh di rumah itu. Nah di situ aku kalau nggak salah itu dulu itu aku dapat juara 2. Nah mulai dari situ, dan nih ada pengalaman unik pas aku lomba dulu. Jadi lomba dulu itu pas di tingkat kabupaten itu, dulu itu kan banyak tuh, dulu tuh ada tingkat SMA dan SMP gitu. Nah dulu aku pas SMA nya, pengalaman uniknya waktu itu tuh namanya pertama itu tes, harus ngambil tes dulu, namanya tuh dulu tes tertulis dan praktek. Nah di tes tertulisnya itu aku lulus. Nah di tes prakteknya dulu tuh kita tuh namanya tuh kayak presentasi gitu di depan banyak orang. Nah orang yang kita presentasikan itu lawannya kita gitu ya gitu. Terus ada juga dulu namanya pentas seni. Nah pentas seninya itu dulu itu timku tuh pensinya itu adalah sulap. Karena apa? Karena dulu itu pembinanya kita itu pesulap gitu ya. Namanya itu Mas Heri ya, pasti tahu lah siapa itu ya. Terus lagi di kelas 2 SMA kalau nggak salah, dulu itu aku masih ikut lomba lagi di lomba yang sama, namanya PMR, tapi yang ini di tingkat yang lebih tinggi lagi. Dulu itu di tingkat sejawa, jadi mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, terus apalagi Jawa Barat dan DIY. Jadi itu ikut lomba semua. Nah dari Jawa Tengah itu yang mewakili itu adalah timku gitu. Nah dari di sana itu pas berangkat itu kita izin dulu, minta doa restu sama kepala sekolah gitu. Nah di sana sebelumnya itu kita tuh harus dikarantina dulu selama beberapa hari di sekolah. Nah karantinanya itu kita harus latihan terus, biar kita tuh mengasah, diasah, biar apa? Biar nanti pas lomba ya itu kita jadi gak lupa gitu, jadi kita terbiasa sama hal-hal yang kayak gitu. Nah pas di sananya lu itu kan satu tim tuh. Nah satu tim itu kita itu nggak boleh jadi satu ruangan gitu, satu kamar itu nggak boleh, jadi dipecah-pecah. Aku dulu tuh satu timnya itu ada mungkin 8 kalau nggak salah ya dulu tuh. Jadi dipisah-pisah. Ini misalnya aku ini aku di kamar A, yang ini temen aku di kamar B, C, D dan kayak gitu. Jadi kita nggak boleh jadi satu. Mungkin kalau dijadikan satu, kalau pemikiran aku ya, mungkin nanti kalau jadi satu kita nggak belajar, jadi kita malah kayak ngerumpi gitu loh. Nah pas di ruangan aku tuh pada belajar semua, tapi aku nggak tahu kenapa kayak aku mikirnya ya udahlah, kan kemarin aku udah di karantina, aku udah latihan ya gitulah, pokoknya aku udah latihan semaksimal mungkin kayak gitu tuh.
Terus kita juga nggak boleh ketemu ya sama namanya pembina. Jadi apapun masalahnya, apapun kendalanya, kita nggak boleh ketemu namanya pembina. Bayangin aja gimana coba kan. Di sana juga ada namanya pensi pentas seni. Dulu itu aku pensinya apa ya, aku lupa dulu, pokoknya aku nggak tahu deh, aku lupa bener pokoknya. Nah terus hari berikutnya itu kan hari dimana lombanya itu dimulai pagi banget. Itu dulu itu kalau nggak salah lombanya itu di Semarang, di salah satu universitas kalau nggak salah. Nah lomba dulu kalau menang juara 1 kita itu bisa masuk ke universitas itu dulu negeri loh kalau nggak salah. Itu dulu kalau juara 1 yaitu kita masuk ke universitas itu ya kayak lewat jalan tol gitu, lurus aja, nggak ada halangannya gitu. Tapi ya itulah. Nah dulu itu pas lomba itu aku ketemu lagi sama timku. Kita belajar lagi, kita mengulas ya materi-materi latihan kita yang kemarin, jadi ya kita nggak lupa gitu. Nah pas kan dipecah, ini ada yang perawatan keluarga, ada yang pertolongan pertama, ada yang PRS itu tentang masalah keremajaan, ya macam-macam pokoknya. Nah pas masuk ke ruangan itu kita harus ngambil undian dulu karena kan pesertanya banyak. Kita ambil undian, yang ambilnya kan aku waktu itu aku dapat undian nomor 250 berapa gitu. Nah situ kan aku udahlah masih lama juga. Nah aku iseng kan nulis apa namanya materi, nulis seberapa ingatkah aku dengan materi itu, seberapa ingatkah aku tentang apa aja yang langkah-langkahnya. Nah waktu itu aku udah nulis semua banyak. Kalau aku lancar nulis berarti aku masih ingat dong ya kan. Nah waktu itu aku udah kelamaan nunggu, aku jadi ngantuk, aku tidur waktu itu jam berapa itu aku nggak tahu, lupa. Aku tuh bangun sama panitianya untuk sholat dan untuk makan. Nah ya karena nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh blank gitu loh. Terus sholat aku makannya itu kita satu tim. Jadi kemarin dari tim peralatan keluarga, dari tim pertolongan pertama dan PRS itu jadi satu ngumpul gitu. Nah di situ aku masih nggak tahu, aku masih kayak udahlah nggak apa-apa, ini kan namanya juga lomba gitu. Dulu aku tuh nggak mengharapkan aku menang, enggak, karena rasanya tuh kayak ya udahlah gitu. Nah giliran aku waktu itu udah masuk, jam istirahatnya udah selesai, giliran lah aku dipanggil sama panitianya, nomor undian sekian gitu. Aku masuklah ke ruangan yang buat praktek lomba itu. Aku masuk raja, terus habis itu aku justru menghafalkan alat-alatnya. Tahu nggak kalian kenapa waktu itu aku shock? Karena peralatan yang ada di lomba dan peralatan yang di sekolah itu beda banget. Dan itu yang buat kita satu tim tuh shock. Yang shocknya itu adalah itu itu nggak ada di sekolah aku gitu. Dan itu adalah poin yang salah. Kenapa kita nggak belajar selain yang di sekolah? Kenapa kita nggak cari tahu yang selain sekolah itu? Terus yang kedua adalah gugup. Iya pasti gugup, karena dulu itu sama partner aku dulu itu kita sudah merencanakan, jadi kayak gini, kamu yang jadi peraga, kamu yang ngomong, tapi di lapangan tidak sesuai apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan. Jadi pas kita masuk ke ruangan ya kan, itu kita masih diundi lagi siapa yang jadi peraga dan siapa yang ngomong. Nah kebetulan itu aku dapet yang ngomong dan temenku dapet yang jadi peraga. Gimana ya, nah pas itu nggak tahu kenapa kayak di pikiran tuh blank gitu, kayak
tiba-tiba amnesia, tiba-tiba nggak inget apapun, tiba-tiba nggak inget apa-apa, nggak tahu kenapa ya kayak gitu. Jadi aku ngomong itu kayak seingetku aja gitu loh, pokoknya udah itulah. Nah itu jadi kayak gitu, pokoknya jangan dicontoh ya hal yang sepele, hal yang kayak ya udahlah kayak gitu, jangan ya, jangan, nggak boleh ya kayak menyepelekan gitu, nggak boleh ya. Terus waktu itu aku cuma dapet berapa poin berapa aja gitu, karena dulu tuh aku kayak kelewat kayak salah kayak sebelum ini, tapi sebelum ini tapi itu aku kayak melompat jauh gitu, nah balik lagi, melompat lagi, balik lagi gitu, salah ya. Dulu itu aku kayak nggak dapet juara ya, tapi masih dapet penghargaan karena nggak tahu kenapa itu masih dapet. Kan dulu tuh aku kayak nangis di ruangan gitu, Pak mohon Pak lagi Pak, ulang lagi sekali lagi Pak gitu. Aku mohon sama panitianya dulu, sama jurinya, mohon sama jurinya, Pak tolong Pak sekali lagi Pak gitu. Tapi mereka bilang nggak bisa gitu. Udah lemes aku, udah ya Allah gitu. Udah ya, habis itu pengumuman. Nah yang dapat juara 1 itu, nah yang dapat juara itu dulu itu dari Banjarnegara. Jadi dapat juara 1, nggak apa-apa, karena itu juga namanya kita pengalaman. Jadi kalau kita nggak tahu, kita belum mencobanya, jadi kita nggak tahu gitu ya. Jadi setelah itu tuh aku kalau ada ikut lomba lagi tuh aku kayak enggak lah, aku nggak mau ikut. Padahal aku dulu tuh disuruh ikut, ayo kamu ikut lagi gitu. Aku bilang aku nggak mau, aku udah nggak mau, nanti aku mengecewakan lagi tuh, aku udah nggak mau. Dulu tuh aku kayak nangis terus, ya udahlah. Nah bangkitlah aku setelah jadi PMR ini, aku bangkit lagi, aku ikut namanya organisasi lagi, namanya dulu Paskibraka ya. Aku ikut Paskibraka pertama kali. Aku ikut dulu itu, aku dulu kayak Paskibra buat Agustusan dulu, pas buat 17 Agustus pengibaran bendera itu di kecamatan ya. Yang ngajar dulu kan itu ada namanya tentaranya gitu ya, TNI-nya. Dulu aku tuh pasukan yang paling kecil, pasukan 45, jadi paling belakang. Gak apa-apa, aku kan emang gak tinggi-tinggi banget. Terus habis itu setelah itu lomba lagi namanya PKS matang. Terus habis itu aku lomba lagi Paskibraka, namanya itu lomba PKS, pasukan PKS, pasukan keamanan sekolah. Dapat juara 1 itu di tingkat kabupaten. Karena dulu tuh kita bahagia banget dapat juara 1. Karena apa? Karena kita bisa mengalahkan sekolah yang apa ya, sekolah yang itu tuh nggak bisa terkalahkan, tapi bisa dikalahkan sama kita gitu. Sombong amat Ya, setelah itu aku udah nggak ikut organisasi lagi, aku udah capek karena aku udah mau istirahat waktu itu. Jadi udah aku. Nah di sana di kampus itu aku juga ikut namanya organisasi, namanya tuh hima per angkatan itu namanya. Dulu aku ikut namanya hima informatika gitu, selama 1 tahun aja sih, tapi buat pengalaman aku. Nah aku juga ikut organisasi ormak, organisasi mahasiswa gerobokan di Semarang. Terus di sini juga ada kegiatannya juga ya, daya pendidikan, kesenian, kayak lomba-lomba sosial tuh. Udah cukup sampai sini dulu ya pengalaman aku, semoga menginspirasi
sampai bertemu di video aku